ini kan terbuka kepada publik sehingga kita tahu apalagi ada pernyataan-pernyataan dari hasil pemeriksaan yang dalam tanda petik sebagiannya diinformasikan kepada publik bahwa ini sudah sangat parah dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan kalau MK kita ini memang sedang tidak baik-baik saja. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Putusan Mahkamah Konstitusi sempat membuat masyarakat geger nih Sobat TCID karena batas usia pendaftaran Capres dan Cawapres sempat menjadi heboh yang berujung pada akhirnya salah satu calon presiden yaitu Prabowo Subianto mendaftarkan Gibran Rakabuming gitu ya menjadi calon wakil presidennya beliau gitu. Ini terjadi ketika akhirnya Mahkamah Konstitusi itu mengizinkan seseorang di usia sebelum 40 tahun tapi sudah memiliki pengalaman menjadi kepala daerah berdasarkan pemilu itu tuh boleh menjadi calon wakil presiden. Follow up-nya lumayan banyak ya, mulai dari protes dari masyarakat, diskusi di sana-sini, bahkan sampai akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini melakukan sidang gitu karena ada laporan dari beberapa pihak yang menyatakan putusan kemarin itu tuh bisa dibilang ada cacat dalam tanda petik. So, kita bakal ngebahas soal itu. Selamat datang di Suara Akademia. Nama saya Muhammad Syarif, dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Pak Jamaluddin Ghaffur. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia. Halo, Pak Jamal, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat Mas Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya pertama nih mungkin Pak Jamal. Kita berbicara mengenai nama MKMK alias Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang belakangan diomongin sama banyak orang gitu ya setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu tentang batas usia Capres dan Cawapres keluar dan bikin geger dalam tanda petik banyak publik gitu. Mungkin bisa dijelasin dikit kali ya Pak Jamal ya soal Majelis Kehormatan MK ini tuh apa dan fungsinya apa dari majelis ini nih, karena kayaknya dalam beberapa tahun ke belakang baru kali ini nih nama MKMK keluar gitu Pak Jamal. Ya, betul sekali ya Mas Syarif. Sebenarnya MK-MK ini sudah bukan sesuatu yang baru dan bukan kali ini saja ya. Cuman isunya menjadi menarik soal MK-MK ini karena ini menyangkut soal kekuasaan, soal pemilu. Dulu sudah beberapa kali sebenarnya Mahkamah Konstitusi membentuk MK-MK ini yang tugas utama dari lembaga ini adalah mengadili soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Kita tahu misalnya dulu Pak Arief Hidayat itu pernah terlibat kasus etik juga ketika beliau mengeluarkan satu surat yang memberi rekomendasi pada intinya atas famili beliau untuk dulu terkenal dengan kasus surat KTBLC ya di Mahkamah Konstitusi itu. Kasusnya di zaman Pak Mahfud juga pernah dulu ketika ada sebagian hakim diduga melakukan pelanggaran etik, kasusnya siapa namanya Irsyad kalau tidak salah ya dulu. Terakhir itu ketika MK-MK dibentuk diketuai oleh Pak Palguna kalau tidak salah dulu, meneliti soal perubahan putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah ya. Nah, terakhir ini di isu soal putusan 90 soal usia Capres dan Cawapres gitu ya. Ini menjadi menarik karena tadi berkaitan dengan kekuasaan negara dan ini ada hubungannya terkait dengan soal masa depan demokrasi kita gitu Mas Syarif. Jadi ada banyak dugaan kalau di dalam putusan MK ini penuh dengan ada potensi-potensi pelanggaran etik untuk mengamankan pencalonan orang-orang tertentu yang sebelumnya menurut undang-undang pemilu kita sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi gitu, tapi dengan melalui masuk dari putusan MK ini lalu orang-orang tertentu memenuhi kualifikasi. Karena kita tahu dulu undang-undang pemilu itu kan menentukan bahwa syarat Capres dan Cawapres itu umurnya minimal 40 tahun gitu ya. Tapi melalui putusan MK ini lalu dirubah
yang pada intinya tetap 40 tahun, tapi ada pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat di jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu, boleh dia tidak 40 tahun begitu ya. Nah, salah satu dugaan dari pelanggaran etik ini terutama berkaitan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi ya, Pak Anwar Usman adalah eh, ada dugaan publik kalau beliau ini punya konflik kepentingan begitu ya dengan perkara ini karena di dalam permohonan itu pemohon jelas-jelas salah satunya itu menyebut Mas Gibran gitu ya. Jadi salah satu pemohon itu kan mendalilkan bahwa umur 40 ini merugikan begitu ya karena kata dia ada beberapa orang muda yang punya potensial sekali untuk menjadi presiden tapi kemudian terhalang. Salah satunya yang dia sebut itu adalah Gibran, wali kota Solo, yang menurut si pemohon ini mestinya orang-orang yang punya pengalaman sekalipun umurnya di bawah 40 itu diberi kesempatan. Nah, secara garis kekeluargaan, Pak Anwar Usman ini kan punya hubungan kekeluargaan ya, karena beliau adalah berkeluarga dengan adiknya Pak Jokowi, sementara Gibran adalah putra dari presiden kita Pak Jokowi, sehingga mestinya menurut aturan hukumnya Pak Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam persidangan ini, tapi beliau terlibat termasuk juga hakim yang memberi putusan ini yang menjadi salah satunya yang melatar belakangi publik lalu beramai-ramai mengadukan ke Mahkamah Konstitusi agar MK segera membentuk uh, MK sedangkan atau uh, apa namanya melakukan satu pemeriksaan betul tidaknya dugaan soal pelanggaran etik ini gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya posisi kasus dari munculnya MK-MK ini. Jadi MK-MK ini adalah salah satu instrumen untuk tadi mengadili pelanggaran-pelanggaran dugaan etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan ini menurut saya penting begitu ya untuk menjaga marwah dari satu lembaga tertentu apalagi sekelas Mahkamah Konstitusi yang ini putusannya terutama dalam konteks pengujian peraturan itu bersifat final and binding begitu ya, mengikat. Nah, sehingga dalam konteks ini hakim tentu bukan hanya sekedar dituntut untuk taat terhadap hukum acara, peraturan-peraturan hukum yang mengikat dirinya, tapi juga berkaitan dengan etik-etik atau aturan etika dan perilaku yang sudah ditetapkan begitu ya, agar publik ini ketika mahkamah mengeluarkan satu putusan yakin betul bahwa putusannya ini memang diputus secara dan adil begitu ya. Nah, karena ketika putusan itu keluar lalu sebagian besar masyarakat menganggap ini ada yang janggal begitu ya, putusannya tidak adil, memihak begitu ya, ada konflik of interest. Ini tentu bahaya karena ketika satu putusan itu kemudian tidak dipercaya dan ditolak oleh masyarakat, nah ini tentu pada akhirnya akan ada aksi pembangkangan terhadap hukum dan taruhannya tentu adalah bangunan negara hukum Indonesia yang selama ini sudah kita pertahankan secara sangat baik begitu ya. Nah, jadi itu fungsi dan hakikat dari MK-MK ini. Jadi dia adalah satu lembaga yang mengadili atas dugaan-dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi begitu. Oke, jadi sudah jelas gitu ya dudukannya MK-MK ini seperti apa gitu. Ketika memang ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang let's say bermasalah atau mungkin bukan undisputed gitu putusannya ya, ada dispute-nya, itu di situ MK-MK bermain gitu, dalam tanda petik bermainnya. Betul. Here comes another questions nih, Mas Jamal. Kita berbicaranya mungkin sebelum pertanyaan ini keluar, dulu ya, disclaimer dulu, ini direkam tanggal 6 November 2023, satu hari sebelum keputusan sidang kode etik MK-MK dibacakan gitu. Sidangnya sudah berjalan, banyak fakta-fakta temuan yang menarik nih, Pak Jamal gitu. Yang pertama adalah tidak ada tanda tangan gitu dari yang pengajuan laporan itu jadi bahasan lumayan ramai di publik. Terus juga ketidakhadiran Ketua MK menjadi tanda tanya oleh Ketua MK-MK di sidang kali ini, yaitu Bapak Jimli Asidiki.
Denny Indrayana juga menemukan ada konflik of interest yang dikhawatirkan membuat putusan MK kemarin menjadi sedikit permasalahan gitu. Dari proses yang sudah ada dan juga laporan pelanggaran kode etik nih, Pak Jamal, mungkin ada sedikit opini Pak soal ini, Pak. Iya, jadi ini kalau bagi saya adalah puncak dari merosotnya kewibawaan Mahkamah Konstitusi ya Mas ya. Selama ini banyak putusan-putusan MK itu yang diduga oleh publik tidak objektif dan memihak begitu ya. Misalnya nih yang terakhir itu soal putusan Omnibus Law. Betul. Putusan Undang-Undang Omnibus Law ini kan menarik ya, karena dulu Undang-Undang Cipta Kerja itu digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. MK waktu itu menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat gitu ya. Artinya MK menyatakan ini oke, konstitusional, tapi ada beberapa perubahan-perubahan, revisi-revisi yang harus dilakukan. Dan MK waktu itu memberi waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Apa yang menurut MK waktu itu bermasalah dari Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang ini dalam prosesnya dia tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga waktu itu muncul satu istilah yang sangat menarik sekali dari MK yang disebut dengan meaningful participation gitu ya. Partisipasi yang bermakna, bahwa pemerintah dengan DPR nggak boleh lagi bikin satu undang-undang yang proses partisipasinya itu hanya formalitas semata begitu ya, harus substantif kira-kira begitu. Tiba-tiba di tengah perjalanan DPR dengan presiden ini tidak melakukan perubahan sebagaimana yang menjadi amanat putusan MK, tetapi justru mengeluarkan Perpu pemerintah itu gitu ya. Dan kita tahu ketika instrumen perbaikannya melalui Perpu, maka meaningful participation-nya ya sama sekali tidak ada gitu, karena Perpu itu lahir dalam konteks negara sedang dalam kondisi darurat sehingga partisipasi itu bisa dikesampingkan. Nah, tapi ketika masyarakat sipil beramai-ramai mengajukan Perpu ini ke Mahkamah Konstitusi, MK justru mengesahkan begitu ya, menolak permohonan itu. Ini kan jadi bertanya-tanya, gimana sih katanya kemarin putusan awalnya ini harus meaningful participation, harus direvisi. Lah ini kok dibuat Perpunya kok dibiarkan saja begitu ya. Termasuk soal pemecatan Hakim Pak Aswanto begitu ya di tengah jalan diganti oleh Pak Guntur Hamzah, itu kan menimbulkan pertanyaan bersama, karena secara hukum sebenarnya Pak Aswanto belum selesai, belum pensiun gitu. Tiba-tiba ditarik di tengah jalan. Yang kita dengar pendapat dari DPR waktu itu, Pak Aswanto kenapa di-recall, karena dia dianggap terlalu banyak itu membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Kata DPR mestinya hakim dari wakil DPR ini justru melindungi produk-produk DPR gitu ya. Nah, sehingga ini kekecewaan-kekecewaan publik yang menurut saya sekarang ini adalah puncaknya begitu ya, ketika dari awal publik sudah mewanti-wanti bahwa terutama bagi Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman ada potensi konflik of interest yang sangat besar terhadap kasus pemeriksaan di usia capres-cawapres ini, sehingga dari awal mestinya beliau tidak terlibat, tapi ya apa yang disuarakan oleh publik itu tidak pernah digubris oleh Pak Anwar Usman, sehingga beberapa fakta-fakta yang tadi dikemukakan begitu ya. Nah, kebetulan ini kan MK-MK yang sekarang diketuai oleh Prof. Jimli, menurut saya ini ada satu terobosan begitu ya dibandingkan MK-MK sebelumnya. Dalam arti persidangannya sangat terbuka dan publik bisa menyaksikan nih. Kalau sebelum-sebelumnya kan agak tertutup tuh, tiba-tiba sudah keluar keputusan begini. Jadi kita nggak pernah tahu dinamikanya seperti apa. Nah, sekarang untuk pemeriksaan-pemeriksaan saksi terutama ini kan terbuka kepada publik, sehingga kita tahu apalagi ada pernyataan-pernyataan dari hasil pemeriksaan yang dalam tanda petik sebagiannya diinformasikan kepada publik bahwa ini sudah sangat parah dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan kalau MK kita ini memang sedang tidak baik-baik saja begitu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya bagaimana opini saya terkait dengan proses perjalanan sidang ini sangat bagus sekali begitu ya. Bahkan ke depan kalau bisa ya seluruh persidangan itu dibuka saja lah gitu. Termasuk pemeriksaan hakim begitu ya, agar publik ini tahu dan tidak bertanya-tanya ya kan tentang bagaimana hasilnya gitu ya. Dan
kemarin saya baca pernyataan dari Pak Jimli selaku Ketua MK itu, beliau memohon agar publik itu untuk menyetop, tidak lagi memasukkan laporan-laporan baru. Karena kalau enggak nanti enggak selesai-selesai. Ini menunjukkan kalau atensi publik untuk melaporkan ini kan luar biasa gitu ya. Dan bagi saya ini bagus sekali dengan adanya saluran kelembagaan seperti ini. Apa yang menjadi kekecewaan publik itu ada saluran solusi lah begitu ya, dengan terbentuknya MK ini, dan kira berharap hasil dari persidangan MK ini yang menurut beberapa statement-statement dari terutama oleh Pak Jimli ini ada banyak masalah di Mahkamah Konstitusi. Kita berharap putusannya juga nanti akan putusan yang monumental begitu. Jadi jangan sampai seperti MK yang sebelumnya. Dulu kan kita tahu tuh ketika ada perubahan rumusan salah satu kata ya di dalam putusan MK, ada perubahan lalu dibentuk MK. Pak Palguna waktu itu mengatakan di awal-awal ketika beliau diminta untuk jadi ketua MK, beliau mengatakan, "Wah, ini pelanggaran serius," katanya. Tapi putusan MK-nya hanya teguran tertulis begitu ya. Jadi pelanggarannya serius, tapi putusannya nggak serius gitu ya. Yeah. Nah, kita berharap ini kalau pelanggarannya serius, ya kita berharap putusannya juga serius gitu ya. Jadi jangan sampai publik sudah terhipnotis sedemikian rupa dari fenomena ini, pernyataan-pernyataan Pak Jimli juga, tapi nanti malah putusannya tidak serius hanya dengan teguran tertulis gitu ya. Jadi kita berharap sih ini setimpal lah antara apa yang menjadi pelanggaran dengan sanksi yang akan diberikan oleh MK ini nanti begitu ya, untuk perbaikan MK ke depan tentunya. Statement dari ketua MK di kasus ini, gitu ya, kalau kita berbicara di konteks kasus ini, Prof. Jimli Asidiki menyatakan bahwa ya banyak yang aneh gitu dari putusan kemarin. Mungkin juga statement dari Imran, ketua MK sekarang, yang bahkan bersumpah atas nama Tuhan gitu ya, karena memang ketiduran minum obat gitu. Ini jadi lumayan menarik nih gitu di diskursus publik. Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang justru nih Pak Jamal adalah, mungkin nggak sih sebenarnya dari sidang MK ini ketika putusannya dibacakan gitu bisa membatalkan putusan MK yang kontroversial tersebut? Karena MK kan mahkamah kehormatan majelis gitu ya, biasanya punya marwah yang sangat tinggi gitu untuk melihat bagaimana MK ini bekerja. Namun statement bahwa keputusan ini final dan mengikat menjadi pertanyaan publik juga gitu. Ini kan udah final dan mengikat. Apakah mungkin bisa diubah gitu? Dan ada yang bilang, ya bisa jadi sini ditarik, tapi ya ntar didiskusikannya nantilah setelah pencoblosan gitu. Ini gimana nih Pak Jamal? Apakah mungkin bisa merubah semuanya? Dan akhirnya petanya jadi berubah juga gitu ya kalau misalnya ini berubah gitu. Iya, secara prinsip mahkota hakim itu kan ada pada independensi dia di dalam membuat putusan. Jadi ketika hakim itu sudah membuat putusan, ya sudah begitu ya. Itu harus dihormati sebagai sebuah keputusan hukum, gitu ya. Tidak boleh ada tekanan-tekanan yang kemudian menyebabkan hakim ini menjadi tidak independen. Jadi kalau kemudian putusan hakim itu dasarnya adalah tekanan publik, ya berarti dia tidak independen, begitu ya. Tapi yang harus menjadi catatan bahwa independensi hakim ini tidak mutlak, dalam arti ada batasan-batasan yang dia harus patuhi begitu ya, termasuk tadi hukum acara dan termasuk juga etika perilaku hakim gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks ini, sebelum saya menjawab ini bagaimana kemungkinan apakah bisa dibatalkan dan bagaimana mekanismenya dan sebagainya, di dalam pasal 17 ayat 5 terutama ya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, di situ salah satu inti poinnya dikatakan bahwa ketika majelis hakim atau salah satu hakim dia menangani satu perkara yang dia punya konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya, misalnya di situ ada keluarga atau ada relasi bisnis dan sebagainya, dia wajib untuk mengundurkan diri dari majelis itu. Dia tidak boleh terlibat untuk membuat keputusan. Nah, bagaimana kalau prinsip ini dilanggar? Dalam konteks ini, di dalam undang-undang ini dikatakan maka putusan itu bisa dinyatakan tidak sah, gitu ya, bisa dinyatakan tidak sah, artinya bisa batal. Makanya dalam hukum itu kita mengenal ada namanya batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan itu
Ya, karena substansinya itu keliru begitu ya. Hmm. Tapi kalau batal demi hukum itu karena prosedurnya, prosesnya begitu ya. Termasuk dalam konteks proses ini karena ada konflik of kepentingan tadi gitu ya, konflik of interest tadi gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sangat terbuka peluang begitu ya. Ketika terjadi pelanggaran proses yang menyebabkan satu putusan itu tidak sah, maka sekalipun keputusan itu dikatakan sudah pada prinsipnya final and binding begitu ya, maka tetap dia bisa dibatalkan. Nah, tentu cara membatalkannya dia tidak otomatis batal dengan sendirinya, harus diajukan pembatalan dulu begitu ya. Bayangan saya adalah kalau misalnya nanti MK-MK ini menyatakan betul terjadi pelanggaran etik yang berat begitu yang menyebabkan berkonsekuensi pada tidak sahnya pengambilan keputusan dalam perkara 90 soal usia capres cawapres itu. Bayangan saya adalah publik nanti bisa menjadikan dasar putusan MK-MK ini untuk menguji kembali gitu ya soal putusan MK itu ke Mahkamah Konstitusi, dan berdasarkan putusan MK-MK ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mestinya nanti akan menggugurkan terhadap putusannya itu, artinya mengembalikan norma baru ke norma yang lama soal usia capres cawapres itu. Jadi artinya soal usia capres cawapres itu tidak ada perubahan begitu, tetap dikembalikan ke norma yang lama, yaitu ketentuannya adalah 40 tahun gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalaupun kemudian nanti misalnya tidak apa keputusan hukumnya misalnya ternyata setelah MK, karena begini ya, putusan MK-MK ini kan pada akhirnya nanti kalau misalnya dia menyatakan ada kesalahan berat dan salah satu putusannya membatalkan putusan MK, ini kan kalau dari segi egoisme kelembagaan pasti akan ada ego. Ini kok bisa Ya. putusan MK dibatalkan oleh MK-MK begitu ya, Ya. Majelis Kehormatan, dia posisinya bagaimana? Misalnya kalau ada ego begitu lalu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap bergeming tidak mau membatalkan atas dasar marwahnya begitu ya. Tapi setidaknya nanti putusan MK-MK ini akan menjadi satu apa namanya ya, amunisi bagi publik kalau putusan MK ini sebenarnya secara ruh dia sudah kehilangan martabat begitu ya. Ketika MK-MK menyatakan ini ada pelanggaran serius, tapi karena berdasarkan tadi atas nama marwah lembaganya, hakim-hakim MK tidak mau membatalkan, ini saya kira nanti akan menjadi satu problem tersendiri gitu ya, antara putusannya tidak ada perubahan, tapi rasa publik, kepercayaan publik terhadap putusan itu sudah tidak ada begitu ya. Nah, ini menurut saya menjadi problem. Yang kedua, putusan MK ini kan sebenarnya problem begini, Mas. Jadi putusan ini kan tidak utuh sebenarnya, dalam arti tidak ada suara bulat ya. Terutama yang mengabulkan soal dikecualikan umur 40 itu bagi yang pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan publik yang dipilih dalam pemilu. Itu untuk kasus pilkada, itu kan 3 orang setuju sampai ke kepala daerah kabupaten kota. Tapi Ya. 2 orang setujunya itu hanya sampai di level gubernur gitu ya. Jadi kalau kita berasumsi bahwa putusan MK itu proporsinya 5-4, 5 mengabulkan 4 menolak, sebenarnya 5 ini yang bersepakat itu hanya sampai pada level provinsi begitu ya, apa Betul. namanya, gubernur begitu, tidak sampai kabupaten kota, sehingga di luar dari soal MK-MK ini menurut saya ini masih ada potensi PKPU yang dikeluarkan oleh KPU itu masih ada potensi untuk digugat ke Mahkamah Agung gitu ya. Jadi pilpres kita hari ini memang agak agak riskan sekali ya, polemiknya itu sangat tinggi sekali begitu ya, karena kalau nanti ini dibatalkan ya tentu pilpresnya juga akan berdampak terutama untuk pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu ya. I see. So, Ya. gini, Pak Jamal, pertanyaan saya adalah artinya meskipun let's say di tanggal 7 November gitu keluar nih statementnya gitu ya bahwa sidang putusan MK-MK menyatakan let's say poinnya A gitu. Ya. Itu nggak langsung berarti langsung semuanya gugur dan akhirnya Pak Prabowo itu pasangannya dengan Gibran itu dianggap tidak sah karena memang harus ada rentetan proses hukum lagi, harus ada ada pengajuan lagi buat ke MK bahwa ini nih ada putusan MK-MK gitu. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba MK-MK keluar, pasangan yang sudah mendaftar di KPU ini otomatis gagal gitu, enggak ya?
Kalau secara hukum tata negara itu ada dua pandangan menurut saya, Mas ya. Yang pertama, pandangan secara legal formal. Legal Hmm. formal itu ya tadi prosesnya memang harus begitu. Jadi putusan MK sekalipun menyatakan menyatakan ini ada pelanggaran etik yang serius, putusan IMK itu dia cacat secara formil, harus dinyatakan tidak berlaku. Tapi mekanismenya tetap ketidakberlakuan itu bukan atas dasar putusan MK, tapi harus Hmm. diajukan kembali. Dasarnya adalah putusan MK itu tadi gitu ya. Hmm. Karena secara prinsip putusan MK itu nggak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, karena batalnya putusan dengan apa eh, pelanggaran etik itu kan dua hal yang berbeda Ya. begitu ya. Pelanggaran etiknya tersendiri begitu ya, putusan MK-nya juga tersendiri. Jadi yang bisa menegasikan atau merevisi putusan MK itu ya hanya MK itu sendiri melalui putusan yang sama begitu ya. Tapi yang kedua, dalam hukum tata negara itu ada yang disebut dengan konvensi begitu ya, Hmm. konvensi ketatanegaraan. Jadi artinya begini, kalau kita memandang misalnya putusan MK yang kalau kita berandai-andai ini nanti menyatakan ini ada pelanggaran berat begitu ya, putusan ini harus dianulir dan lain sebagainya. Kalau kita memandang bahwa ini adalah cara yang terbaik untuk kita harus sudahlah ini jangan dijadikan sebagai rujukan untuk kita menjalani Pilpres 2024 ini agar dia tidak menimbulkan problem hukum yang lebih serius begitu ya. Jadi KPU bersepakat untuk tunduk dan patuh terhadap itu begitu ya, partai politik juga begitu ya. Menurut saya itu juga bisa menjadi jalan keluar bahwa putusan MK sebelumnya menjadi batal itu hanya berdasarkan putusan MK tadi begitu ya. Jadi nanti melalui proses konvensi tadi antar elit ini punya kesepakatan bersama untuk bagaimana mentaati apa yang sudah diputuskan oleh MK tadi gitu ya. Dan menurut saya ini adalah cara yang paling elegan begitu ya. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk mengajukan kembali permohonan itu ke Mahkamah Konstitusi di tengah tahapan Pilpres yang sudah berjalan begitu ya. Hmm. Kalau kita bayangkan misalnya kalau prosesnya harus normal mengajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan putusan sebelumnya tidak berlaku, pada sisi yang bersamaan Pilpresnya juga terus berlangsung begitu ya. Gibran secara hukum sudah ditetapkan oleh KPU misalnya, sudah sah begitu, tapi tiba-tiba putusan MK-nya yang terakhir menganulir, ini kan nanti akan jadi kerumitan tersendiri dalam konteks kepemiluan kita. Dan jangan lupa pemilu ini kan berkaitan dengan hajatan suksesi nasional. Artinya Ya. Pak Jokowi sekarang itu sudah ditentukan kapan masa berakhir jabatan beliau, dan ketika masa jabatan beliau ini berakhir sudah harus bisa dipastikan penggantinya ini sudah harus ada begitu. Jadi nggak boleh ada vacuum of power nanti. Hmm. Jadi kalau proses pilpresnya ini berlarut-larut hanya karena persoalan ini, pada akhirnya nanti ketika harus sudah waktunya suksesi belum ada yang menggantikan karena pemilunya masih tersendat, ini menurut saya malah membahayakan terhadap kepentingan yang lebih besar begitu ya. Oke. Jadi memang secara implementasi tadi mungkin Pak Jamal bisa saya simpulkan bahwa ada dua cara ya. Yang pertama memang ngikutin aturan mainnya, tapi juga bisa Ya, melakukan konvensi gitu. Kayak semua betul. elit politik ngobrol, duduk di satu ruangan untuk membahas ini bahwa ya sudah tidak baik secara etik, jadi Ya, seperti apa harusnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Jamal ya. betul, betul, betul. Oke. Kita berbicara soal kalau setelah implementasi nih Pak Jamal gitu. Kita masih menunggu-nunggu nih ya karena rekamannya again and again di tanggal 6 Sobat TCID. Baru tanggal 7 nih Pak MK bakal mengeluarkan statementnya. What if gitu kalau misalnya pada akhirnya terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya nih Pak Jamal gitu. Di awal ketua MK-nya bilang bahwa ini permasalahan serius, ini harus ditangani, ujung-ujungnya cuman ya peringatan tertulis, cuman ya teguran aja gitu. What if kalau itu kejadian? Ya, kalau saya sih komentarnya satu, kita kena prank lagi nih. Ya kan? Sama dengan putusan yang kemarin. Kemarin kan putusan itu banyak sekali ya. Di pagi hari sampai siang itu ditolak, ditolak, ditolak. Kita sudah banyak membaca di grup WA itu. Wah, alhamdulillah MK ini menolak. Ternyata setelah habis makan siang ada kejutan, putusan yang terakhir diterima gitu ya. Jadi kalau sampai
kejadiannya seperti yang digambarkan tadi, dari sejak awal sudah ada statement komentar bahwa ini ada pelanggaran serius, belum pernah terjadi dalam sejarah Mahkamah Konstitusi ada kejadian yang seperti ini dan sebagainya, tapi pada akhirnya putusannya hanya teguran tertulis atau teguran lisan, ya saya kira ini hanya akan menambah kekecewaan kita kepada Mahkamah Konstitusi, dan putusan itu menurut saya tidak akan pernah benar-benar bisa mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi di mata rakyat gitu ya. Jadi kalau kita ingat kenapa sih MK ini kita bentuk? Salah satunya adalah karena dulu kita kehilangan kepercayaan terhadap Mahkamah Agung di awal reformasi itu, ya kan. Jadi hampir semua lembaga-lembaga utama negara, termasuk juga lembaga-lembaga hukum ketika era awal reformasi, kita kehilangan karena kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena kita menganggap terlalu banyak mafia peradilan begitu ya, ketidakadilan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga peradilan. Sehingga lalu kita bentuk Mahkamah Konstitusi secara khusus, dia kasih kewenangan-kewenangan yang berbeda dengan Mahkamah Agung. Dan perjalanan awal saya kira harapan kita punya lembaga peradilan yang berwibawa dan bersih itu, ya kita optimis begitu, karena di awal-awalnya sangat progresif sekali Mahkamah Konstitusi. Tapi semakin ke sini nampaknya nasib Mahkamah Konstitusi ini hampir sama dengan nasib Mahkamah Agung di era Orde Baru dulu, bahkan lebih parah begitu ya. Kenapa saya katakan lebih parah? Karena Mahkamah Agung setelah reformasi mencoba untuk berbenah begitu ya, walaupun harus tertatih-tatih, justru MK yang lahir dari rahim reformasi justru sebaliknya dia berjalan mundur. Nah, ini menurut saya satu kemunduran tersendiri begitu ya bagi Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut saya salah satu cara satu-satunya yang bisa mengembalikan marwah itu adalah momentum kali ini gitu, ketika publik punya atensi yang sangat kuat untuk mengawal kasus ini, ya kita harapkan putusan dari MK ini ya seserius pelanggaran yang terjadi tadi. Kira-kira begitu, Mas. Jadi memang hasil putusan akan membentuk persepsi masyarakat seperti apa ya, meskipun setelah putusan keluar kita masih menebak-nebak juga gitu. Proses kedepannya akan seperti apa? Itu lain soal. Tapi paling nggak putusan dari MK ini bisa membuat masyarakat percaya bahwa ya keadilan masih ada di sana gitu ya. Pak Jamal ya. Betul. Salah satu catatan menurut saya, Mas, dari pelajaran ya yang bisa kita ambil dari kasus ini mungkin ke depan ya, bahwa bisa nggak sih kita ini, terutama lembaga peradilan, ketika memutus kasus-kasus terutama berkaitan dengan syarat-syarat kepemiluan, ketika pemilunya sudah dimulai tahapannya begitu ya, kalaupun ada putusan, bisa nggak ini diberlakukan di pemilu yang akan datang? Jadi kalau saya mengistilahkan, ini kan pemilu ini kan ibarat permainan, pertandingan gitu ya, sepak bola misalnya. Ini pertandingannya sudah dimulai, di tengah jalan ketika pertandingan sedang dimulai, ini ada perubahan aturan, ada perubahan syarat begitu, kan lucu gitu ya. Ya mestinya ketika pertandingannya sudah dimulai, ya sudah, syarat yang sebelumnya sudah berlaku itu yang diterapkan. Kalaupun mau ada perubahan persyaratan atau mekanisme, berlakukan itu di pertandingan berikutnya gitu ya. Bayangan saya kalau putusan MK ini kemarin mengabulkan seperti ini, tapi diberlakukannya di pemilu yang akan datang, mungkin respon publik tidak akan sekecewa ini begitu ya. Tapi ketika putusannya sudah penuh dengan ketidaknormalan tadi, konflik of interest, lalu diberlakukan juga hari ini. Ini kan menambah keyakinan masyarakat bahwa memang putusan ini hanya untuk memfasilitasi orang-orang tertentu yang awalnya menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi, lalu berdasarkan putusan ini dia diberi karpet merah, kira-kira begitu. Ya. Jadi memang sidang MK ini menjadi salah satu putusan yang mungkin bisa jadi breakthrough ke depannya dan juga menyelamatkan MK itu sendiri ya di mata masyarakat begitu, Pak Jamal. Betul. Baik, ada lagi yang disampaikan Pak Jamal mungkin tentang sidang kode etik MK terus juga putusan MK ini dan ke depannya proses pemilu, karena kita udah di bulan November gitu ya. Praktis tinggal 2-3 bulan lagi pencoblosan akan dimulai nih. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Ya, saya sih berharap putusan MK ini akan monumental lah, ya kan, akan monumental dalam arti akan memberikan daya kejut bagi internal Mahkamah Konstitusi agar mereka itu bisa berubah, dan termasuk ini bisa memberi harapan kepada publik bahwa keadilan di Republik ini masih bisa
ditegakkan dan diperjuangkan. Itu saja begitu ya. Jadi kita berharap dengan berbagai komentar yang disampaikan oleh Prof. Jimli selaku Ketua MK bahwa ini pelanggarannya serius, pelanggarannya sangat dahsyat dan sebagainya, ya saya pribadi berharap putusannya juga dahsyat, kira-kira begitu. Jadi jangan cuma statement di awal aja yang dahsyat, tapi Betul. ujung-ujung yang melempem ya. Betul. Banyak yang kayak gitu soal kejadian, Pak Jamal. Baik, kalau gitu, it's a wrap for this episode, Sobat Isi ID. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Akademia kali ini. Kita ketemu lagi di next episode. Once again, thank you so much, Pak Jamaluddin Ghafur dan Ya, Eva sama-sama Uli. Mas Syarif. Kita ketemu lagi next episode. Wassalamualaikum. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.